Desa Paciran yang berada di pesisir Lamongan, Jawa Timur memiliki julukan sebagai Kampung Rajungan. Setiap tahun tangkapan rajungan ini mencapai 400 ton dan telah menembus pasar mancanegara. Siang ini kami ajak Anda untuk merasakan langsung sehari menjadi nelayan rajungan di Desa Paciran dan mengolahnya menjadi makanan ikonik di pesisir Lamongan, kare rajungan. Dan berikut selengkapnya. Kampung Rajungan jadi julukan Desa Paciran yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasi desa yang berada di pesisir utara Lamongan membuat hasil rajungan melimpah ruah. Tercatat ada lebih dari 1.200 nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut. Nyaris tidak ada libur bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan. Pagi, siang, sore hingga malam, aktivitas di laut tidak pernah berhenti. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Selamat datang di Lamongan. Biasanya kalau Lamongan itu top of mind ya, setidaknya itu wah ada pecel lele Lamongan. Jangan salah, Lamongan juga punya banyak ragam kuliner. Salah satunya adalah apa? Ya, rajungan. Let's go. Untuk menangkap rajungan, warga menggunakan perangkap yang mereka sebut sebagai bubur rajungan. Selain itu ada tali serta umpan berupa kepala ikan yang dibawa pagi ini. Wilayah Lamongan sendiri memiliki luas perairan lebih dari 900 km persegi. Tidak jarang para nelayan rajungan berlayar jauh hingga ke tengah laut untuk mencari hewan yang hidup di perairan dangkal hingga sedang ini. Ini pakai GPS sekarang? Ya. Fungsinya adalah untuk mengecek apanya? Mengecek apa bu? Kembal Apa tuh? bendera. Oh, jadi udah ada patok-patoknya dan udah di-save di GPS ya? Ya. Habitat rajungan sendiri cukup bervariasi. Dia dapat ditemukan di celah-celah karang hingga rumput laut yang tumbuh di perairan dangkal. Dikasih umpan. Kasih umpan Untuk di perangkapnya ini bebas, cuman biasanya kalau rajungan itu senangnya kepala ikan ya. kepala ikan. Ini ditutup. Nah, kalau kepala ikan yang segar nggak mau, Mas. Ikan yang segar nggak mau, maunya yang malah ikan udah yang busuk. Ikan yang busuk. Makanya nih. Maunya ikan busuk. Kalau segar nggak mau kan. Menangkap rajungan dengan perangkap membutuhkan kesabaran. Sebab biasanya rajungan baru akan menyantap umpan beberapa jam setelah bubu diturunkan. Dengan bantuan GPS, saya dan para nelayan bergeser ke titik lain di mana perangkap telah disebar sehari sebelumnya. Oh, ini. Oh, ini udah dipasang semalam. Malam ya. Berarti idealnya berapa belas jam Pak ditunggunya kalau rajungan ini? 12, 11, 12 jam. 12 jam. Nggak gigit? Ambilnya dari belakang. Oh. Loh, nggak pakai sarung tangan? Enggak. Nggak bahaya, tak? Jarang pakai. Lele. Jepit. Aduh, katanya nggak jepit, Pak. Jepit. Awas Mas kameramen, nanti kamu kena Mas kameramen. Kali yang kecil. Ukuran yang kecil. Oh, ini yang kecilnya ya? Yang kecil. Tuh pakai sarung tangan. Tergigit. Per tahun, para nelayan di Desa Paciran mampu menangkap sekitar 400 ton rajungan segar yang dijual hingga pasar mancanegara. Namun di balik melimpahnya hasil tangkapan rajungan di tempat ini, ada risiko yang mengintai mereka, terutama ketika angin tengah bertiup kencang. Misalnya kalau perahu segini Mas, biasanya diantam dari belakang. Kan gelombang besar. Perahunya kan tenang sekian ya. Gelombangnya langsung naik di atas perahu. Nah, seberapa muatnya perahu segini paling kan 2 ton sudah berat. Nah, kalau gelombang masuk air sudah penuh, gimana Kak tenggelam? Nampaknya hari ini nasib baik belum berpihak pada kami. Arus di bawah laut membuat tangkapan kali ini tidak sebanyak biasanya. Udah biasa ya? Walau kami fokus pada penangkapan rajungan, tidak jarang ada kepiting yang ikut tertangkap di dalam bubu.
Nah, kepiting dan rajungan ini termasuk sebagai hewan laut yang bercapit. Namun keduanya adalah spesies yang berbeda. Rajungan biasanya memiliki tubuh yang lebih lebar dengan capit yang panjang dan tipis. Sedangkan kepiting ini memiliki tubuh yang lebih bulat, cangkang yang lebih keras, serta ukuran yang rata-rata lebih besar dari rajungan. Dapat kepiting. Dapat kepiting. Oh, ini yang punya warga lain ya. Nih dapat kepiting. 2 biji. Ngopi dulu, Mas. Yo. Untuk pasar tanah air, para nelayan biasa menjualnya dalam keadaan hidup yang dikirim dalam box pendingin. Namun untuk pasar mancanegara, hanya bagian daging rajungan saja yang dijual. Rajungan yang dibeli pengepul dibagi menjadi 2. Pertama kualitas super dengan harga Rp60.000 per kilogram dan yang kualitas biasa dengan harga Rp25.000 per kilogram. Yang keras ya, nggak tembus pandang ya Bu. Ini yang harga jualnya agak murah. Ini yang harga jualnya oke. Dia keras ditekannya. Rajungan super dengan bobot rata-rata 200-400 gram per ekor ini akan dimasak terlebih dahulu agar mudah untuk diambil dagingnya. Pun. Bagi warga Paciran, kegiatan mengupas rajungan memiliki sebutan tersendiri, yaitu kuplik piteng atau mengupas rajungan. Sedangkan pekerjanya disebut dengan penguplik. Tapi setiap orang di sini tuh punya tugasnya masing-masing. Ada yang nanti bukain kakinya, ada yang ngebukain bagian capitnya, ada juga nanti ngebukain kepalanya. Kenapa dibagi-bagi? Karena kalau satu orang kata ibunya ntar keteteran ya. Satu orang bikin semua ribet, jadi sederhananya, rajungan akan dipisahkan dalam 4 bagian. Bagian kaki renang, 3 kaki di depannya, capit, dan bagian karapas atau cangkang rajungan. Bagian kaki renang rajungan memiliki beberapa bagian kecil lain dan hampir semuanya memiliki daging walau berukuran sangat kecil. kalau yang bapak-bapak nih atau cowok-cowok yang suka benerin kabel-kabel tuh yang gunting setengah tuh ditarik, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu polanya. Digunting setengah, terus ditarik tuh. Dan kuncinya tuh di penggunaan alatnya. Saya pikir pakai alat yang ribet, ternyata simpel. Hanya gunting. Dan tentu tangan yang bersih harus ditangan. Lanjut, 3 bagian kaki di antara capit dan kaki renang juga diambil dengan bantuan gunting. Nah, kalau muka seperti ini tinggal digunting karena rajungan itu lebih empuk ketimbang kepiting. Jadi bisa digunting biasa. Nah kan, betul-betul tidak ada daging yang terbuang ya. Lanjut bagian capit. Tapi kalau menguplik capit rajungan harus hati-hati karena ada bagian tajam di bagian kulit yang bisa melukai tangan. Pun Jangan buang bagian kulit yang keras ini ya. kok iya ada dagingnya? Lanjut bagian terakhir, kepala rajungan. Untuk rajungan kalau mau ngedapetin kepalanya di bagian daging utamanya belakang ditarik. Nah, tapi yang menempel ke bagian kepala atas cangkang itu jangan dikonsumsi karena agak kurang cocok kalau dijadiin daging biasa dan biasanya sih dijadikan kerupuk ya Bu ya. Untuk bagian badan rajungan harus dicuci dulu sebelum diambil dagingnya. Permisi Bu. Mengambil bagian daging di badan rajungan sedikit lebih mudah dibanding bagian kaki yang hanya memiliki sedikit daging. Harga jual rajungan kupas bervariasi bergantung cuaca di laut. Bila laut sedang bersahabat, rata-rata daging rajungan kupas dipatok harga Rp300.000 per kilogram. Namun bila cuaca di laut tengah buruk, harganya bisa naik hingga Rp400.000 per kilogram. Dan rata-rata butuh 3-4 kg rajungan segar untuk mendapat 1 kg daging rajungan yang siap dijual ke mancanegara.
Di pesisir Lamongan ada satu olahan dari rajungan yang begitu mudah ditemui dan sudah menjadi santapan khas warga setempat. Ini dia kari rajungan. Ada yang sudah pernah makan? Karena ini merupakan masakan khas kawasan Pantura ya, dan jarang bisa ditemui di tempat lain. Gitu. Ini makanan yang spesial bagi orang Pantura. Apalagi untuk siang-siang gini cocok sekali kalau kita makan rajungan. Terlihat menggiurkan ya. Yuk kita buat. Pertama-tama kukus rajungan dengan tambahan daun salam, daun jeruk, dan 2 ruas batang serai. Kemudian bumbu halus berupa bawang merah, bawang putih, cabai keriting, lengkuas, kunyit, kemiri, serta ketumbar dimasak hingga matang. Supaya dia tuh menyengat, baunya itu semakin menyengat. Oh, dibikin kental. Iya, dibikin kental seperti itu. Kalau yang daging sapi dan ayam yang biasa Ibu buat, sekental ini enggak? Enggak, soalnya dia pakai kaldunya juga dimasukin. Ini kan enggak usah pakai kaldunya. Lebih kental ya? Iya. Itu khas dari Lamongan. Iya, dari Paciran. Terakhir, masak rajungan yang telah dikukus bersama dengan kuah kare selama beberapa menit agar bumbu menyerap sempurna ke dalam rajungan. Jadi walaupun namanya adalah kare rajungan, kita di sini menyebutnya kare rajungan kumkum. Iya. Karena dia berenang. Kartu. Kumkum. Sini guys. Siap guys. Kalau mau makin mantap, pakai bawang putih sama jahe ya. Kalau mau yang lebih simpel, ada menu kedua, rajungan asam manis. Pertama-tama tumis bawang merah, bawang putih, bawang bombay, serai, daun jeruk, dan jahe hingga harum. Oke, sudah wangi. Bumbu dasar. Setelah setengah matang, masukkan saus tomat dan saus sambal. Bisa juga ditambahkan nanas untuk menambah cita rasa. Setelah hari yang panjang, ini waktunya pembuktian rasa. Kira-kira seperti apa ya rasa kare rajungan? Kalau ngomongin rajungannya udah pasti seger, manis juga karena manisnya seger itu ya. Tapi yang harus saya appreciate itu rasanya itu ngeblend sama kari yang luar biasa kental. Dia lebih kental dibanding kare-kare konvensional yang biasa saya makan. Ini cocok. Celup. Harga seporsi kare rajungan di Desa Paciran dipatok 30 sampai 50 ribu rupiah, tergantung besaran rajungan. Kalau saya doyannya dihirup dikit. Baru makan si daging rajungan ini juga banget capek. Nah, sekarang sudah tahu kan cara membuat menu kare rajungan khas Desa Paciran? Jangan lupa pakai teknik menguplik ya, agar bisa mendapatkan semua daging rajungan. Dan Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Lamongan, Jawa Timur.